Bapak kentut di Makassar saya, baunya sampai ke Jakarta, Pak. Jadi semua orang tahu. Jadi tidak apa ya, tidak zamannya lagi. Jadi hentikan saja kalimat-kalimat sara yang seperti itu tidak baik. Selamat pagi, semangat Indonesia, ketemu lagi di Respon, reaksi spontan masyarakat, channel yang memang membahas keseharian kita di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan bahas sedikit tentang apa yang disampaikan Pak Yusuf Kalla atau Pak JK tentang etnis Tionghoa yang jumlahnya hanya 4,5% memegang kendali ekonomi Indonesia sebesar 50%. Sebenarnya bukan 4,5%, Pak, 2,6% yang benar angka itu. Jadi lebih kecil lagi. Nah, masyarakat Tionghoa adalah masyarakat Indonesia yang kebanyakan sudah lahir di sini juga. Zaman-zaman Pak Harto mungkin ada Om Lim itu yang lahir di Cungko dan seangkatan itu memang lahir di Cungko, tapi mereka berusaha di Indonesia, mengembangkan bisnisnya juga di Indonesia. Fasilitas yang diterima juga tidak berdiri sendiri karena mereka juga berteman dengan Pak Harto dan mungkin dengan Pak JK juga karena Bapak kan di Golkar waktu itu. Jadi kalau sekarang anak-anaknya atau kawan-kawan Tionghoa ini masih eksis, ya itu juga Bapak punya kontribusi, tapi itu tidak perlu dipersalahkan gitu. Terima kasih juga Bapak menyampaikan ini supaya apa? Menjadi motivasi buat kawan-kawan kita, anak-anak kita. Fokusnya itu harus digeser, tidak menjadi pegawai negeri tapi menjadi pengusaha seperti Bapak lah gitu. Bapak kan pengusaha, politikus dan banyak lah gitu. Nah, kembali kepada kehadiran eksistensi rekan-rekan masyarakat Tionghoa ini. Jadi kalau Bapak pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Azmi Abu Bakar, teman kita yang mulia itu, dia punya museum di Senen situ, Pak. Kalau Bapak bisa ke sana, dia akan senang sekali. Beliau itu mempunyai 50 ribuan buku sejarah orang Tionghoa di Indonesia. 50 ribu buku. Ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke, orang Cina itu sudah punya kontribusi terhadap perjuangan, terhadap perkembangan lingkungan dan sebagainya. Cuma itu kemarin itu sengaja kayak dikaburkan, bahkan dihilangkan waktu zaman Orba itu. Jadi sejarah itu mau diamputasi. Untung ada Bung Azmi yang menyuarakan itu. Jadi sekarang anak-anak kita ini harus sadar tentang itu supaya kita tidak dikotak-kotakkan oleh ini orang Cina, ini orang Batak, ini orang Makassar, ini orang Jawa. Itu tidak perlu lagi. Karena ragam kita ini luar biasa dan ini harus kita syukuri. Indonesia ini negara besar dan beragam yang konon di dunia cuma kita. Uniqueness-nya itu luar biasa. Ini kan nggak boleh dipecah-pecah. Ngapain bicara soal orang Cina menguasai ekonomi dan sebagainya. Kalau tentang berusaha, Bapak kan dari mulai almarhum Bapak dulu ya, kalau saya baca sejarahnya kan sudah mulai berusaha sejak tahun 52. Sementara kalau kita lihat orang kaya Indonesia yang sekarang 10 orang kaya itu nomor 1 itu kan Lo Tuk Kong. Itu orang Singapura, Pak. Berusaha di sini tahun 2004 membuka tambang di Tabang sana di ujungnya Sungai Mahakam. Dia mengambil ceruk itu karena memang orang rebutan tambang waktu itu ada di Kalsel melulu. Dia lari ke atas, kalau nggak salah kerjasama dengan Angkatan Darat. Jadi kalau sekarang harga batu bara baik, dia menjadi orang kaya nomor 1 di Indonesia, ya nggak salah. Wong dia duluan yang melihat momentum itu, dia yang mengambil kans untuk mendapat. Sekarang tambangnya nggak karu-karuan luasnya, Pak. Saya baru dari sana kemarin. Nah, Bapak berusaha
dari mulai Papa dulu, Bapak Haji Kala itu sudah 73 tahun. Mungkin ya, sampai sekarang itu sudah 70 atau 71 tahun. Nah, ini mereka masih muda kan usia usahanya. Kenapa mereka bisa lebih berjaya? Karena mereka fokus. Mereka punya brand. Kalau ragamnya pasti Bapak juga beragam, dari mulai pelayaran, transportasi, dealer Toyota, properti, apalagi ada gas, macam-macam. Ada energi, Bapak mungkin dulu juga ikut dengan Pak SBY waktu membangun PLN yang 32 titik, tapi konon katanya mangkrak juga itu. Saya sih nggak terlalu detail tentang itu, tapi itu semuanya bisa di tracking, Pak. Nah, masyarakat Tionghoa, kawan-kawan Tionghoa ini kan keunggulannya tuh ulet, fokus dia. Jadi nggak masuk ke politik, nggak mikirin jadi presiden atau wapres, dia nggak mikir. Pokoknya dia punya duit, dia baik sama semua orang, dia bersosial. Kita harus berterima kasih Pak Kala, Pak JK. Jutaan rakyat kita ini kerja dengan perusahaan Tionghoa. Ya kan? Kalau Bapak punya perusahaan kan, saya tracking itu ada pegawainya katakanlah 5-10 ribu. Kalau dibandingin sama Alfamaret aja, Bapak Joko Santoso yang nomor 9 itu, dia sudah punya pegawai 50 ribuan. Di sini kan Pak Antoni Salim nggak masuk karena mungkin disamarkan. Dia lebih kaya pasti, tapi dia nggak mau dimasukkan, biasanya gitu. Itu pegawainya berapa? Di Indomaret saja mungkin ada 70 ribu, belum lagi Indofood dan sebagainya. Bagaimana dengan Prayogo Pangestu dan sebagainya. Jadi tidak usah menyampaikan hal-hal kayak gitu kalau tujuannya bias gitu. Jadi seolah-olah kita dikuasai Cina, seperti kata Pak Amin Rais kemarin itu kan, bengok-bengok kita dijajah Cina, diutangin Cina, macam-macam. Loh, buktinya memang Cina yang maju ya, bagaimana? Kata Nabi Muhammad saja belajar sampai ke negeri Cina, ya sekarang buktinya Cina yang maju. Kita mau apa coba? Itu yang endorse kan Nabi Muhammad. Kalau orang cerdas yang endorse Tuhan, Israel kan di endorse Tuhan karena masuk ke dalam kitab suci kita. Nah, ini keuletan ini yang harus ditiru gitu. Apa sekarang yang nggak dibuat oleh Cina? Lingkungan kita ini semuanya Cina. Dari mulai panci, sendok, semuanya orang Cina yang buat. Nah, Cina yang bisa buat. Kita kan enggak. Berdoa tiap hari tapi tidak bekerja. Jadi gimana mau maju? Jadi saya pikir Pak Kala, sekali lagi, ini tahun politik, Bapak juga berpolitik. Kita maklum saja kok. Sekarang sedang berpacu mengajukan siapa capres, cawapres. Masyarakat kita ini sudah cerdas, Pak. Karena tidak lagi nonton Metro TV melulu, kita punya medsos yang begitu luar biasa. Jadi sudah tidak perlu dikelabui lagi, tidak ada itu. Bapak kentut di Makassar saya, baunya sampai ke Jakarta, Pak. Jadi semua orang tahu. Jadi tidak zamannya lagi. Jadi hentikan saja kalimat-kalimat sara yang seperti itu tidak baik. Tidak baik. Toh kita di lingkungan kita hidup beragam kok sudah. Supaya suasana menjelang pemilu Pilpres ini jangan gaduh lagi. Kita sudah capek, dibuat Jakarta saja kita udah capek, ya kan? Kan Bapak juga yang ngusung Anies dulu kan? itu bukan jualan agama, itu luar biasa Pak. Eksesnya sampai sekarang kan, terasanya sampai sekarang. Sudah yang kepilih nggak bisa kerja, cuma ngomong saja gitu kan. Kita menjegal Ahok, tapi kita dapat yang dalam tanda kutip kan dibandingin Ahok ya Anies ya jauh panggang dari api. Cara kerjanya, hasilnya dan sebagainya. Itu yang sayang sebenarnya. Cuma ya sudahlah, itu masa lalu, tapi jangan diulangin lagi, jangan pula style seperti itu mau untuk memimpin Indonesia. Bubar kita semua Pak. Rakyatnya 282 juta nih sekarang Pak. Jadi itu harus dijaga. Nggak bisa tuh dijaga oleh etnis tertentu saja, atau kita bicara soal kelompok dan sebagainya. Ya, jadi saya mohon Bapak yang kami anggap sebagai panutan,
bisa menjaga ucapan-ucapan yang tidak memanaskan situasi. Ya, jadi kalaupun mau bertanding, silakan bertanding, bersaing, tapi jangan membuat bising. Karena Indonesia tidak butuh itu. Tidak butuh retorika kosong yang menjual kebohongan. Tidak perlu, karena orang sudah tahu rekam jejak kita masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih rekan-rekan sudah menyimak dari respons. Kita sampai jumpa di isu yang lain yang lebih menyegarkan. Yuk.